Saudara, kita akan masuk di dalam perkataan yang ketiga, ya. Perkataan ketiga bukan secara urut-urutan, tetapi memang kita membaginya seperti ini, ya. Seharusnya ini perkataan yang kedua, tetapi perkataan yang kedua sudah kita bahas minggu yang lalu, ya, tentang ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Dan kita akan membahas perkataan kedua, yaitu engkau bersamaku di Firdaus. Ya, engkau bersamaku di Firdaus. Karena ini adalah satu perikop dengan perkataan yang pertama, saudara-saudara. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita sudah membaca satu perikop tersebut, maka kita hanya membaca satu ayat saja. Lukas 23 ayat 43. Kita membaca satu ayat ini bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama Lukas 23 ayat 43. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekali lagi ayat 43, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, kita untuk memahami akan perkataan Yesus yang kali ini, saudara, kita perlu melihat terlebih dulu konteks atau setting daripada kisah ini. Ada Yesus dan dua penjahat yang sangat familiar, kita pernah mendengar kisah ini. Dan dua penjahat ini, saudara-saudara, awalnya itu sangat kompak sekali untuk mencela, menghujat Yesus, saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam perikop yang terkait dengan ayat 43, saudara, tentang Yesus disalibkan, saudara, nampaknya tidak terlalu terlihat di dalam Injil Lukas. Tetapi kita boleh melihat di dalam Injil yang lain. Kalau kita perhatikan Matius 27 ayat 44. Saya akan bacakan Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Nah, ada kata penyamun, ya, artinya jamak, tidak satu penyamun, berarti ini ada dua penjahat itu. Kemudian Markus 15 ayat 32, dikatakan baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan, lihat, kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Berarti siapa yang mencela Yesus? Dua penjahat, ya, bukan satu saja, tetapi dua penjahat. Nah, ini setting, saudara, setting daripada kisah daripada dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemudian tidak lama kemudian salah satu penjahat itu yang tadinya menghujat Yesus kemudian tiba-tiba berubah sikap. Ya, itulah yang terjadi, yang mungkin saat ini kita tahu ada satu penjahat yang berbeda dengan penjahat yang lainnya. Ya, ayat 40 sampai 42 dalam Lukas 23 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita, ya berarti kita ini dua penjahat itu, dia ngomong sama temannya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kisah ini, saudara, kalau kita melihat dari awal setting tersebut, berarti ada sebuah perubahan. Ada perubahan yang sangat drastis daripada si salah satu penjahat, ya. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi, ya? Sepertinya kalau kita melihat kisah ini tanpa kita teliti, kita pelajari dan kita gali lebih dalam, sepertinya Yesus itu seperti main sulap,
ya bim salabim adakadabra, lalu kemudian si penjahat itu langsung berubah sikap. Bukankah iman itu datangnya dari pendengaran dari firman Kristus? Ya, bagaimana prosesnya untuk kita bisa menjelaskan kenapa si penjahat ini kemudian bisa tiba-tiba berubah sikap. Nah, saudara, kalau punya CCTV di rumah, ya, saudara, kita bisa tinggal melihat ya rekaman-rekaman apa yang terjadi sebelum kita datang ke rumah, misalnya begitu ya. Lalu saudara buka gadget saudara, lalu tinggal tekan fitur atau tombol playback, begitu kan? Nah, jam ini kejadiannya apa? Jam itu kejadian apa? Jam yang kesekian kejadiannya apa? Lalu kita bisa menyimpulkan di rumah terjadi sesuatu yang membuat kita tidak aman. Kira-kira begitu, saudara. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian atau rekaman sebelumnya. Nah, anggap kita sedang menekan tombol playback, saudara ya. Anggap ini ada CCTV, lalu kita melihat bagaimana rekaman-rekaman sebelumnya. Mari kita lihat, saudara-saudara, di kisah yang paling awal sekali. Rekaman yang paling awal itu, saudara, kita mungkin ya mengacu pada satu peristiwa ketika Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Mungkin dua penjahat itu juga hadir, diadili juga oleh Pontius Pilatus. Mari kita lihat Lukas 23 ayat yang ketiga dan keempat. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa ini sangat mungkin dua penjahat ini juga hadir dan sama-sama diadili pada hari itu. Saudara taunya dari mana? Perhatikan, mirip sekali kalimat yang diucapkan oleh penjahat yang bertobat. "Ingat aku ketika engkau datang sebagai raja." Ya kan? Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu kemudian, "Aku tidak mendapati kesalahan dari orang ini." Nah, di sini saudara-saudara, si penjahat itu rupanya dia sudah merekam ada dua fakta. Fakta yang pertama, Yesus raja. Lalu kemudian Yesus tidak salah, itu fakta yang kedua. Jadi dua hal ini sudah masuk di dalam pikirannya, Yesus raja. Dan yang kedua adalah Yesus tidak salah. Bahkan Pontius Pilatus sendiri yang berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Ya. Jadi saudara-saudara, kita maju ke rekaman berikutnya, saudara-saudara. Apa rekaman berikutnya? Nah, setelah mereka itu bertiga ada di atas kayu salib, tiba-tiba Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, saudara-saudara, ini perkataan apa? Saya percaya dua penjahat itu atau salah satu penjahat yang bertobat itu dengar perkataan ini. Dan mungkin dia bergumam di dalam hati, bukankah hanya Allah saja yang berhak mengampuni dosa? Kemudian dia melihat wajah Yesus, bahasa tubuh Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Wajahnya betul-betul memancarkan kasih yang tulus kepada orang-orang itu. Tidak ada kebencian, tidak ada mengucapkan kata-kata makian. Dalam hati, dalam pikirannya mungkin dia berkata, "Benar, jangan-jangan dia Mesias. Jangan-jangan dia raja." Tadi dalam pengadilan aku sudah dengar ini. Ada fakta di mana raja atau bukan. Ada salah atau tidak ada salah. Tapi jangan-jangan ini benar, jangan-jangan dia benar Mesias. Dan tidak lama kemudian, saudara, kita lihat rekaman berikutnya, saudara-saudara. Ada suara bergemuruh, suara makian, menghujat, mengolok-olok Yesus. Kita lihat di ayat 35 sampai 36.
8. Ini rekaman yang gak enak. Rekaman yang cenderung negatif, mengolok-olok Yesus. Dikatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara-saudara, itulah olok-olokan, bully kepada Yesus, saudara-saudara. Dan saya juga percaya penjahat itu juga dengar. Sambil dengar dia juga melirik kepada Yesus. Sepanjang Yesus dihujat, satu kalimat pun tidak ada keluar dari mulut. Sepanjang Yesus dinista tidak ada pembalasan. Mulutnya justru dipakai Tuhan untuk memberikan pengampunan. Saudara-saudara, kalau kita adalah orang tua punya anak yang sangat kita sayangi, kalau anak kita diolok-olok seperti itu, dibully seperti itu, saudara, dirame-rame, dijelek-jelekin satu kelas, hina anak kita, saudara-saudara. Saudara, gak mungkin kita diam, bukan? Gak mungkin, saudara, kita tidak bereaksi apa-apa. Tetapi lihat di sini, saudara-saudara, bagaimana Yesus menahan kesabarannya. Mulutnya memberikan pengampunan kepada orang-orang itu. Dan sambil dia melihat ke arah Yesus, kayaknya ini benar. Ini Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi kenapa orang-orang lain itu bilang bukan? Masa namanya raja, namanya Mesias gak bisa turun dari salib? Itu juga benar. Harusnya raja bisa turun di atas kayu salib itu. Masa Mesias gak bisa menyelamatkan diri? Tetapi kok ada fakta yang lain aku lihat. Ternyata dia betul-betul punya hati yang tulus. Hati yang sungguh-sungguh mengampuni. Hati yang menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jangan-jangan ketika nanti dia mati, dia juga akhirnya bisa bangkit kembali dan dia akan datang sebagai raja. Itu misteri, aku juga gak terlalu ngerti. Aku gak tahu persisnya bagaimana, tetapi kalau Yesus memang Mesias utusan Allah, bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah? Kayaknya benar, dia Mesias, dia raja. Dengan iman, penjahat itu menoleh ke Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku percaya engkau Mesias. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan kira-kira ini dinamika yang terjadi di dalam pikiran, di dalam hati, dalam iman daripada penjahat yang satu yang kemudian dia bertobat. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus disalib bersama dengan penjahat ini? Di bagian pertama, saudara, kita belajar bahwa orang yang percaya, orang yang mengaku percaya Yesus harus mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kita yang percaya kepada Yesus harus mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan itu nampak terlihat jelas dari penjahat yang kemudian bertobat itu. Dari mana kita tahu? Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, si penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Berarti dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Dia tahu juga Yesus juga sebentar lagi akan mati. Berarti
dia juga percaya ada hidup setelah kematian. Ada hidup setelah kematian dan dia yakin dia akan mengalami akan hal itu, nggak tahu persis seperti apa, bahwa sebentar lagi engkau akan datang sebagai raja padahal mau mati. Dan dia percaya kalau dia diingat. Wah, ini luar biasa saudara, imannya betul-betul dia yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kemudian yang kedua saudara, ia juga percaya Yesuslah kalau ada kehidupan setelah kematian. Yesuslah yang akan datang memerintah sebagai raja. Bukan yang lain, bukan raja yang lainnya. Tetapi Yesuslah, engkau akan datang sebagai raja. Dengan kata lain, ia percaya Yesus adalah Mesias. Lalu yang ketiga saudara, ia juga percaya akan keadilan Allah. Ia percaya akan keadilan Allah. Lihat ayat 40. Dikatakan begini. Tetapi yang seorang menegur dia. Siapa yang seorang? Penjahat yang bertobat. Ya, menegur temannya yang tidak bertobat. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama. Wah, dia bisa memperingati temannya. Ya, di dalam waktu-waktu yang sangat krusial seperti ini kita melihat ada perubahan yang luar biasa di dalam pikiran, di dalam hatinya. Dia tegur imannya itu. Lalu kemudian yang keempat ini yang paling penting, syarat untuk kita betul-betul sudah diselamatkan, menerima akan anugerah pengampunan dari Tuhan atau belum. Ia sadar diri sebagai orang berdosa. Sadar diri sebagai orang berdosa. Ayat 41. Dikatakan, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita lihat di sini, si penjahat itu dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dia sadar bahwa yang harusnya dihukum itu adalah dia dan temannya itu, bukan Yesus. Dia sadar dirinya adalah orang berdosa. Itulah syarat ketika seorang itu dikatakan bertobat sungguh-sungguh. Sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Sudah bertobat sungguh-sungguh. Sadar diri orang berdosa. Sampai di bagian ini mari kita berefleksi saudara-saudara. Apakah pertobatan kita sungguh-sungguh seperti penjahat yang bertobat ini? Apakah kita yang ngaku Kristen, ngaku percaya, bahkan kita sudah terlibat di dalam pelayanan, kita sudah lama menjadi Kristen? Saudara bertanyalah, berefleksi dalam hati saudara, apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyesali dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus adalah Mesias? Apakah kita sungguh-sungguh kita percaya ada kehidupan setelah kematian? Kita percaya Yesus datang sebagai Raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, itu penting sekali untuk terus kita berefleksi. Atau jangan-jangan kita karena keluarga Kristen, keluarga sudah percaya, kita otomatis kita menjalani kehidupan ritual Kristen begitu saja mengalir, tetapi tanpa disertai pertobatan. Apakah pertobatan kita sungguh-sungguh seperti penjahat yang satu ini? Atau kita seperti penjahat satunya yang tidak bertobat? Saudara, menarik. Yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Yang tidak bertobat, dia tahu sebentar lagi dia mau mati, saudara. Bahkan sudah mendekati ajal. Dan bahkan hidupnya sudah sangat menderita, saudara-saudara. Sudah mau mati, sudah menderita, bukannya bertobat, malah hujat orang. Malah hujat Yesus, malah menista Yesus. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini orang yang paling tekun menghujat, paling giat menghujat, paling tekun berbuat dosa adalah penjahat yang tidak bertobat ini. Sudah mendekati kematian, malah semakin bertambah jahat.
Ada seseorang ketika udah mendekat ajal, dia refleksi diri, Tuhan harusnya gak begini, ada banyak penyesalan, Tuhan ampuni dosaku. Sebentar lagi mungkin waktuku tidak lama, Tuhan ampuni dosaku. Tetapi ini ada penjahat yang sudah dekat di hari matinya. Tetapi dia tidak ada penyesalan, tidak merasa berdosa, bahkan semakin bertambah jahat. Kita boleh berefleksi, saudara, apakah makin kita terus bertambah usia, makin Tuhan terus tambahkan hari-hari kita, apakah hidup kita makin berubah, serupa dengan Kristus? Apakah kita justru makin jauh, makin jahat, makin komplain, makin berkeluh kesah, makin ngata-ngatain orang, makin sombong, makin tidak terima keadaan, makin tidak puas diri, saudara-saudara. Dan penting sekali ketika penjahat yang baik dia kemudian dia berubah hidupnya. Penjahat yang bertobat ini makin puas dengan Yesus. Seolah-olah dia menerima keadaan diri, menyerahkan beban keluarga. Dia seolah-olah dia berkata, aku dengan Yesus cukup. Memang banyak pergumulanku dan aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah di atas kayu salib ini. Tapi aku dengan Yesus itu cukup bagiku. Kolose 1 ayat 6. Dikatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah ini menarik saudara. Injil itu berbuah, mempertobatkan seseorang. Akhirnya luar biasa, dampaknya banyak orang Kristen bermunculan di seluruh penjuru dunia. Tetapi demikian juga antara kamu waktu kamu mendengarnya. Artinya kuasa Injil itu terus berdampak baik ketika kita pertama kali dengar Injil. Sampai terus kita dengar kuasa Injil itu terus mempertobatkan kita. Ini bertobat bukan pertama kali kita percaya Yesus itu saja, tidak. Tetapi bertobat itu keseharian, terus menerus sampai akhir hidup kita. Kita terus disucikan dengan kuasa Injil Kristus. Kita terus diperbarui akan iman dan pengenalan kita akan Yesus. Di bagian kedua, saudara, kita akan melihat di sini. Kalau bagian pertama kita fokus pada penjahat. Di bagian kedua mari kita meneladani apa yang dilakukan Yesus. Kita akan fokus kepada apa yang Yesus lakukan. Ketika para pemimpin, prajurit, kemudian mereka berteriak, mengolok-olok Yesus. Selamatkanlah dirimu, Raja orang Yahudi. Saudara. Ada banyak orang di situ melihat semuanya. Mereka membuli Yesus, saudara, ini jahat sekali. Dan kita sebagai orang tua tidak terima bukan kalau anak kita dibuli seperti ini. Tetapi Yesus diam saja. Yesus diam saja maksudnya bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara ingat Yesus adalah Raja. Ingat Yesus Mesias, Yesus adalah Allah. Bisa saja Yesus menghardik orang banyak itu dengan memanggil pasukan malaikat. Lalu kemudian binasakan mereka. Yesus bisa menghardik angin ribut bukan? Yesus bisa saja sudah melakukan sesuatu sehingga mereka kemudian dibungkam mulutnya mereka semua. Sudah, tetapi Yesus memilih diam. Kalau saudara perhatikan dari olok-olokan itu, kapan Yesus berbicara? Tidak ada. Mereka ngolok-olok, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi ada seorang tegur dia, tidakkah engkau juga takut kepada Allah? Itu penjahat yang ngomong. Terus Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Diamnya Yesus menunjukkan kesabaran Yesus. Diamnya Yesus bukan pasif. Sabarnya Yesus juga bukan pasif. Sabarnya Yesus artinya Yesus sedang aktif
bersandar pada kedaulatan dan kuasa Bapa. Yesus dengan diam tetapi dia menahan dengan aktif, dengan tatapan yang lemah lembut, penuh kasih. Yesus seolah-olah diam, saudara, tetapi dia sedang menunggu sesuatu, ada kuasa Injil, kuasa Tuhan bekerja untuk memenangkan salah satu penjahat itu. Diamnya Yesus sedang menunggu kapan waktu yang tepat untuk Yesus berbicara satu kata yang sangat penting sekali. Dan kemudian ketika si penjahat itu melihat raut wajah Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan imannya sudah mulai terkonek, inilah Mesias yang sungguh-sungguh, inilah Mesias yang sejati. Lalu kemudian si penjahat itu berkata bahwa ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Baru Yesus ngomong, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku. Saudara, orang yang sabar menunggu Tuhan berdaulat. Orang yang sabar artinya dia mengandalkan kuasa Tuhan. Orang yang sabar bukan dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia punya hati yang sungguh-sungguh tulus. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan penuh kuasa. Dan sebentar lagi waktunya akan tiba. Dan itu terwujud pada saat ini ketika Yesus bicara. Ini benar-benar, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Kalau Yesus tidak bersabar, tidak muncul kalimat ini, bukan? Kalau Yesus langsung menghardik mereka semua, tidak muncul kalimat ini, bukan? Dan saudara tahu seberapa penting kalimat ini. Ini kalimat yang sangat amat penting sekali bagi orang-orang percaya hari ini, termasuk juga pada saat yang lalu, saudara. Kalimat ini kemudian diramu oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Keselamatan hanya karena iman. Keselamatan hanya karena iman, bukan perbuatan baik. Keselamatan itu betul-betul karena iman percaya dan penjahat itu mewujudkannya. Hanya ketika dia beriman kepada Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dan kalimat ini kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja Martin Luther yang terkenal, saudara. Hanya anugerah kita diselamatkan. Hanya karena iman, sola gratia, sola fide. Itu muncul, saudara, dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus juga muncul karena perkataan daripada Yesus. Dan itu sebabnya, saudara, banyak orang-orang yang kemudian menjadi Kristen, Injil diberitakan, tersebar di seluruh dunia. Sebenarnya cuma satu yang dikatakan, mau percaya Yesus, kau selamat. Mau percaya Yesus, selamat. Kau percaya Yesus, selamat, bukan perbuatan baik. Dan itu kuasa Injil sangat luar biasa. Ketika orang-orang yang dalam pergumulan terus memilih mana ajaran yang benar, kebenaran yang sungguh-sungguh dari firman Tuhan yang mana. Kau percaya Yesus, kau akan diselamatkan. Kau percaya Yesus, masuk surga. Percaya Yesus tidak bisa dengan perbuatan baik. Hanya cukup percaya Yesus. Dan kekristenan terus bermunculan di seluruh dunia. Kuasa Injil ini adalah yang terkandung, saudara-saudara, di dalam kalimat ini. Kuasa Injil yang luar biasa. Nah, selain penyebaran Injil, kira-kira dampak kalimat apa bagi kita yang sedang mengalami pergumulan di dalam keseharian kita? Mungkin pergumulan kita sedang sangat amat berat. Pergumulan keluarga kita tidak mudah. Kalimat ini, saudara-saudara, ternyata juga memberikan penguatan ketika mengalami hidup yang tidak adil. R.C. Sproul, dia berkata begini. When I think I'm unfairly hated, I try to remember that I am unfairly loved. Ketika saudara dibenci secara tidak adil,
Ingatlah saudara juga dicintai Allah secara tidak adil. Kalau boleh saya kembangkan. Ketika saudara mengalami penderitaan hidup yang tidak adil, ingatlah saudara juga dicintai Allah secara tidak adil. Barangkali dalam tekanan hidup, pergumulan hidup, saudara bertanya, kenapa terjadi pada saya Tuhan? Kenapa terjadi pada keluarga kami Tuhan? Rasanya gak fair. Tetapi ingatlah, saudara juga dicintai Allah secara tidak adil. Kenapa Tuhan memilih penjahat yang satu itu dan penjahat yang kedua itu tidak? Yang satu bertobat, yang kedua enggak. Kita tidak tahu jawabannya. Kenapa Tuhan selamatkan saya? Bukan orang lain. Padahal orang lain itu juga dengar Injil. Dua penjahat itu sama-sama dengar Injil, bukan? Tetapi hanya salah satu yang bertobat. Dan orang lain juga ada yang mendengar Injil. Tetapi yang mereka tidak bertobat. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kenapa Tuhan? Kau mengasihinya Yakub, tetapi bukan Esau. Kita tahu. Itu yang dimaksud unfairly loved. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang tidak adil lagi adalah penjahat yang berdosa tetapi justru dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada enggak? Ketika kita jalan kemudian ada preman, nak tolong kasihi preman itu nak. Saudara, kita enggak pernah begitu bukan? Kita justru jangan deket-deket itu, preman tatoan semua jangan deket-deket ya. Tetapi ini saudara-saudara, penjahat dalam keadaan berdosa udah dihukum mati. Tetapi di titik itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Menyatakan kasih-Nya, bahkan rela mati bagi penjahat itu. Roma 5 ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah berbuat baik, tidak. Ketika saudara dan saya justru dalam keadaan berdosa dan tidak mungkin berbuat baik, Tuhan mengasihi kita dengan cara seperti itu. Unfairly loved. Pernahkah kita berpikir cinta Tuhan itu diberikan secara ekstrim buat kita. Sepenuhnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa kuat menjalani pergumulan yang tidak mudah. Supaya saudara dan saya kadang bisa bertanya, Tuhan kenapa terjadi dalam hidupku Tuhan? Tetapi ingat, Tuhan juga mengasihi kita. Karena kita dipilih. Karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Kita unfairly loved by God. Mari kita ambil waktu tenang.